Anda masih menyaksikan kabar khusus pemirsa dan kami akan kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan Profesor Gayus Lumbun yang merupakan pakar hukum pidana. Prof, kita lanjutkan perbincangan yang tadi. Kita ketahui, Prof, bahwa di kasus obstruction of justice ini memang sudah ada 7 tersangka, begitu yang kemudian ini berkutat dengan menghalang-halangi atau merusak CCTV. Tapi kita juga ketahui, Prof, bahwa pada saat di Jambi ini sempat ada keluarga yang kemudian dihalang-halangi juga untuk kemudian seperti melihat jenazah, membuka jenazah. Nah, apakah orang-orang ini juga ada kemungkinan untuk dijadikan sebagai tersangka atas kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan? Ya, sangat mungkin, tapi kita di dakwaan nanti, didakwa apa tidak, karena ini kan wilayahnya Dominus Litis yang jaksa itu yang menyajikan ya. Tetapi kok nanti berjalan terus ke Mahkamah Agung, Hakim Agung bisa melihat bahwa penerapan pasal ini tidak tepat dan Hakim Agung akan menempatkan kesalahan itu dalam tingkatan Mahkamah Agung sebagai peradilan korektor yang mengoreksi putusan yang tidak tepat tadi, misalnya penggunaan narkotika atau menguasai atau memiliki, itu semua bisa bagian dari hakim untuk meluruskan pasal. Saya berpandangan bahwa yang ke Jambi petugas dari polisi itu bisa dikenakan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses pengadilan dalam semua tindakannya yang saya perhatikan dari dakwaan maupun dari berita. Ya, mudah-mudahan ini akan tepat, nanti kita saksikan saja. Tentu saya tidak bisa mendahului hakim yang memiliki kewenangan yang tidak bisa dipengaruhi atau nanti bisa mengintervensi. Tapi kira-kira sebagai orang yang pernah menjalani pengalaman di bidang hukum ini, saya menyadari bahwa banyak yang bisa terkait dengan obstruction of justice kalau itu menghambat atau usaha sebuah percobaan untuk melakukan kejahatan. Berhasil apa tidak? Karena kebetulan yang saya ikuti adat yang mengharuskan mengulosi misalnya, itu kan bukan hal yang batal karena para petugas ini menyadari, tapi justru adat yang menghalangi kesempurnaan perbuatan itu. Artinya sudah ada percobaan untuk melakukan tindak pidana. Kalau toh ada unsur yang meringankan, Prof, dari jalannya persidangan pada hari ini, khususnya sidang obstruction of justice pada AKP Irfan Widianto begitu, apa yang kemudian bisa disebut sebagai unsur yang meringankan hukumannya? Unsur meringankan itu diatur secara khusus juga ya, tidak bisa orang semata-mata mengandalkan kepada sebuah alasan pembenar atau pemaaf. Jadi semua alasan memaafkan, membenarkan itu dibatasi dengan berbagai undang-undang. Nah, nanti kita lihat alasan seperti apa yang dimohonkan keringanan, karena alasan-alasan ya antara lain kalau saya harus mengatakan aturan-aturan yang mengatur itu mengenai ada pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna, itu utamanya. Dengan itu semua terhapus. Tetapi kalau yang lain-lain, overmah, kemudian saya sebut lagi di noteware, ancaman itu, saya tidak bisa memahami untuk ada pengurangan atau dalam lingkup pembenaran atau pemaafan. Semuanya dengan sadar melakukan. Bahkan saya akan melanjutkan bagaimana dengan pelaku, pelaksana dari orang disuruh. Itu sama hukumnya dengan yang menyuruh itu. Kalau kita meneliti undang-undang pasal 55 nanti. Bagaimana kita memperhatikan bersama-sama ya. Karena kalau tidak terjadi orang ini yang mau mengikuti seperti sebut saja Barada RR misalnya, itu menolak. Nah, tidak terjadi. Tetapi kalau yang mau kemudian dengan tegas mematikan, menembak sampai lebih dari 1 kali, saya sangat berpendapat yang ini masuk kepada pasal 55 yang utuh. Artinya hukumannya sama dengan hukuman yang meminta atau memerintah seperti itu. Tidak ada pembenar lain kecuali GC yang bersangkutan bersatu. GC inilah kalau bisa diperankan dengan baik, mau bersama dengan pengadilan mengungkapkan dengan utuh, itu sangat berbeda. Itulah telah yang diberikan kepada pasal 55 sebagai melakukan bersama-sama. Dia melakukan dengan sadar, dia violent and wanton, dia willingly and knowingly. Ini konsep hukum pidana. Oke, Prof Gayus melihat rangkaian persidangan pada hari ini yang tentunya cukup panjang ya, sampai beberapa hari ke depan, ini baru satu terdakwa dari total sebanyak 7 terdakwa obstruction of justice begitu. Nah,
apa yang kemudian ini bisa diharapkan dari persidangan hari ini kalau menurut Prof. Gayus sendiri? Nah, ini justru akan membuka sebuah tirai. Apakah siapa yang ikut membantu sesuai dengan pasal 55 atau hanya memberi bantuan di pasal 56. Dia hanya sekedar memberi sarana, mengikuti perintah. Nah, perintah jenisnya apa nanti persidangan akan membahas dengan teliti. Baik dakwaan maupun nanti keyakinan hakim akan menyertai semua yang diproses di minggu depan kalau tidak salah. Baik, terima kasih atas penjelasan dan juga waktu yang sudah diberikan Profesor Gayus Lumbun, pakar hukum pidana. Terima kasih sekali lagi, Prof. Gayus. Terima kasih. Terima kasih.